Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Nain marsi dondang oluku diike Jesusi manang di dia peau tok tanggu ingoti diur marsi dondang hidupi igil ni Jesus Ikon habas mangurupi at kanagali Jala burju makobasi songon tuatai Diur marsinondang iduni igil ni Jesus Tong marsinondang panondang doa tutup Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 29 Juli 2021, tertulis dalam kitab Zakaria 7 ayat 10. Demikianlah dikatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melihat seorang pengemis, gelandangan, peminta-minta, apakah yang ada di dalam benak kita? Ya, mungkin sebagian ada di antara kita. Kalau ada melihat orang yang sedang mengemis misalnya, dia kok mengemis ya? Kan dia bisa kerja, semir sepatu kek, cuci piring di rumah makan kek. Kebanyakan di antara kita mungkin dalam hati kita akan memberi satu penilaian, oh dia orang malas, oh dia orang yang tidak mau susah. Lalu ketika kita melihat seorang yang maaf kurang waras misalnya, jalan, orang gelandangan, jalan di jalan raya, tidak memikirkan atau tidak memiliki rasa malu, apa yang ada dalam pikiran kita? Ini orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin dia nggak bisa mengendalikan perasaannya, pikirannya, sehingga dia sampai gila. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang kurang. Semua baik dan sangat baik. Semua indah. Oleh karena itu, ketika sesuatu menjadi tidak baik, tentu ini ada sesuatu yang salah. Bisa itu datang dari diri, bisa juga datang dari luar diri kita. Kita tidak bisa menghambat persoalan datang, masalah datang yang di luar dari diri kita. Tetapi kita harus bisa mengendalikan sesuatu persoalan yang datang dari dalam diri kita. Sekalipun kita banyak melihat ketidakcocokan, ketidaksesuaian dengan apa yang kita pikirkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terlihat di sekitar kita. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Apapun alasan mereka, apapun sebabnya mereka harus mengalami itu, tentu kita tidak boleh menjadi hakim atas hidup mereka. Ketika kita melihat anak-anak miskin, para janda, kita menghakimi, oh mungkin dia kurang doa, mungkin dia kurang beriman.
firman Tuhan pada hari ini, Zakaria berkata kepada kita, janganlah menindas janda dan anak yatim. Terkadang menindas ini tidak mesti dengan tindakan perbuatan, dengan sikap kita, dengan cara pandang kita, mungkin dengan kata-kata kita. Kita sudah menindas orang lain, kita sudah menghakimi orang lain. Firman Tuhan hari ini kepada kita mengingatkan untuk kita mau menerima kekurangan orang lain, dan kita tidak memperlakukan mereka lagi dengan cara yang tidak Tuhan inginkan, karena mungkin persoalan mereka sudah sangat besar. Terlepas itu apa penyebabnya, mau dari dalam diri atau dari luar diri mereka. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk tidak merancang-rancangkan kejahatan dalam hati. Ketika kita mencibir orang di dalam hati kita, ketika kita mengatakan malas nyon, kita sudah merancangkan kejahatan terhadap diri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak perlu menghakimi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain menyelesaikan persoalannya, paling tidak kita tidak menambahi kesusahannya. Betul? Ya. Tetapi kita terpanggil sebenarnya untuk bisa menolong, meringankan beban saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang bisa membantu secara finansial. Tetapi bagi saudara yang mungkin belum kuat untuk membantu secara finansial, Anda pun bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, kepada para janda, kepada anak yatim piatu, kepada orang asing yang miskin, dengan tidak mencibir mereka, dengan tidak menghakimi mereka, dan mau mendoakan mereka. Mungkin kita punya relasi, mungkin kita punya channel yang bisa menolong mereka, dan paling tidak kita bisa membantu mereka di dalam doa kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan pernah berhenti melihat orang-orang yang itu ada di sekitar kita, melihat orang susah, melihat orang miskin, melihat para janda, melihat anak yatim piatu, bahkan gelandangan, orang gila, selain sebagainya. Kita akan sering melihat itu setiap hari bahkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita terpanggil untuk mendukung mereka di dalam doa kita. Ya, syukur-syukur Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka bisa tertolong oleh orang lain. Mudah-mudahan Anda, saya, kita terpanggil untuk juga bisa membantu mereka. Karena untuk itulah kita dipanggil. Karena untuk itulah kita masih diberi kesempatan hidup sampai pada hari ini. Kalau kita hanya berdoa, kita hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan setiap hari, itu tidak adalah gunanya. Tapi hidup yang berguna, hidup yang berarti adalah hidup yang berdampak bagi orang lain. Kehadiranmu berdampak bagi orang lain. Perkataanmu berdampak bagi orang lain. Tentu dampak yang dimaksud melalui perikop kita hari ini adalah dampak yang baik, dampak yang positif, yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan iman orang. Teruslah jadikan dirimu berguna dan berdampak, memberi rasa, memberi cahaya kepada orang lain. Karena dengan melakukan itu, kamu, aku, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam Matius 25 ayat 40. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, maka kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan, apapun itu, baik dukungan, bantuan material maupun dukungan, bantuan moral. Tuhan memanggil kita dan mau memakai kita untuk menolong orang lain. Pakailah hidupmu untuk berguna bagi banyak orang. Nyanyikan setiap hari pure marsinondang, ido ni igil ni Yesus. Totong marsinondang, panondang doa tutup. Kita memberi sinar, kita memberi jalan keluar kepada orang lain.
memberi cahaya, menunjukkan jalan yang terang, supaya mereka bisa tahu ke jalan mana mereka harus melangkah. Pakailah hidupmu dengan baik dan teruslah bersinar, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus hidup di dalam kasih, menolong orang lain, membantu setiap kesusahannya. Jangan biarkan kami menjadi hakim atas orang lain, tetapi Tuhan pakailah kami untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami berguna dan berdampak bagi orang lain. Pakailah hati kami untuk selalu berkata-kata yang baik. Pakailah pikiran kami untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik dan yang berguna. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak. Berikan kekuatan bagi kami dan mampukan kami untuk terus bersinar menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.